Selamat pagi para saudara seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku, sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, kita sama-sama dengarkan bagaimana ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman pada seorang perempuan yang kedapatan tengah melakukan zina. Mereka hendak melemparinya dengan batu. Tetapi cara ini tidak menyelesaikan masalah itu secara tuntas. Tuhan Yesus sebaliknya justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, ia boleh melempari perempuan tersebut. Ini artinya Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar setiap orang itu berdosa. Tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Bila itu diibaratkan bahwa dosa itu adalah penyakit, penyakit tersebut tidak akan pernah dapat sembuh melalui hukuman. Namun hukuman malah akan membuat penyakit tersebut semakin parah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam kehidupan bersama dengan orang lain, keadilan dan hukuman memang dibutuhkan untuk mengatur kehidupan manusia. Namun harus dibuat dan diterapkan dengan benar demi kesejahteraan bersama. Namun dalam kenyataannya seringkali hukum dan keadilan dibuat hanya untuk kepentingan, hanya untuk keuntungan dan kesejahteraan mereka yang kuat dan berkuasa. Nah, hal inilah yang dengan gamblang juga kita baca melalui bacaan Injil hari ini. Perempuan yang dalam masyarakat waktu itu sangat lemah statusnya sering menjadi korban. Suasana mendapat hukuman dan tuduhan palsu tanpa boleh membela diri. Apalagi yang menuduh adalah pemuka masyarakat. Seruannya kepada Tuhan didengarkan oleh Tuhan, sehingga ia mendapat suatu
hal pembaharuan diri. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, Yesus tahu bahwa perempuan itu memang bersalah dan dosanya tidak pernah dibenarkan. Namun dia berpesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Apa pesan Injil untuk kita? Bahwa mengetahui dan menunjukkan kesalahan dan dosa orang lain berarti bersedia untuk mengakui dosa-dosa sendiri dengan jujur. Bukan hanya orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasih Allah, melainkan orang yang melihat dosa orang lain. Pesan Yesus sebenarnya hendak menunjukkan juga kepada kita bahwa menyadarkan seseorang atas kesalahannya adalah cara terbaik untuk penyembuhan seseorang dan menunjukkan hidup yang sesungguhnya. Sikap untuk tidak menghukum tersebut menunjukkan bahwa kasih justru menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan membunuh kehidupan. Saudaraku seiman dalam Kristus, minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Mari kita refleksikan bersama, apakah kita sudah menyadari dosa-dosa kita dan merasakan kebutuhan orang lain. Kita mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terlantar, yang menderita, yang miskin. Atau kita hanya sibuk menunjuk pada dosa-dosa orang yang lain. Semoga kita sudah mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, ampunilah kami orang berdosa ini yang seringkali pandai dan licik bersilat lidah, mempertahankan yang salah dan menyalahkan yang benar demi menjaga kehormatan dan jabatan. Semoga kami belajar bersikap adil dan jujur kepada diri sendiri terlebih dahulu sebelum menghukum sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.